Selamat datang di malam penuh misteri, di mana cerita-cerita yang mengantarkan hati akan menghiasi malam Anda. Pada episode kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah penuh intrik dan kegelapan yang ditulis oleh Pandu Amerta. Judul cerita kita malam ini adalah Santet Sukmo. Pasang telinga Anda dan siapkan hati untuk perjalanan penuh kejutan dan ketegangan. Matikan lampu, duduklah dengan nyaman, dan biarkan cerita Santet Sukmo membawa Anda ke dunia yang tidak terlihat oleh mata, namun dirasakan oleh jiwa. Aku dan Sukma nyampe di Banyuwangi sekitar pukul 2 dini hari. Aku langsung tidur terlebih dahulu. Kurasa aku saja memejamkan mata, tetapi Sukma sudah membangunkanku. "Mas, bangun mas, sudah siang ini. Katanya mau ke rumahnya Mas Tio," kata Sukma membangunkanku. "Iya, sebentar," jawabku singkat. Setelah aku jawab, Sukma kembali ke belakang, melanjutkan pekerjaannya. Tak lama dari itu, aku mencium bau yang membuat perutku berbunyi. Hidungku mengendus mencari sumber bau tersebut. Dan ternyata, Sukma sedang memasak sayur lodeh dan lauk ikan bandeng. Aku langsung duduk di meja makan dan mengambil piring untuk makan. Tetapi saat aku mau mengambil nasi, tanganku dipukul oleh Sukma hingga centong nasi itu terjatuh di atas nasi lagi. "Belum mandi kok udah mau sarapan?" omel Sukma. "Hei, aroma sayur lodehnya sungguh nikmat loh dek," jawabku dengan merenges. "Sana, mandi dulu," bantah Sukma menyuruhku. Aku kembali menaruh piringku dan beranjak mengambil handuk untuk mandi. Aku langsung mengguyur tubuhku dengan air. Beberapa menit aku telah selesai mandi dan langsung menuju ke kamar untuk ganti pakaian. Saat aku masih memakai celana, Sukma berteriak memanggilku. "Mas, ini ada telepon dari Mas Tio," teriak Sukma dari luar. "Iya dek, sebentar. Masih pakai celana," jawabku. Aku segera menyelesaikan kegiatanku itu dan langsung keluar dari kamar. "Mana dek teleponnya?" tanyaku pada Sukma. Mas, kalau pakai celana itu yang benar. Resletingnya dibenerin dulu. Nanti burungnya kalau lepas gimana loh?" ucap Sukma sambil nahan tawa. Aku langsung melihat ke bawah dan ternyata resletingku belum aku selesaikan. Dengan cepat aku membetulkan celanaku itu dan aku segera mengangkat telepon dari Tio. Kata Tio dia sudah mengasih tahu sama tetangganya itu, dan tukang pandai itu bisa membuatkan pusaka yang aku minta. Setelah telepon aku kembali ke belakang untuk melanjutkan sarapanku yang tertunda tadi. Aku sarapan ditemani Sukma. Singkat cerita, aku selesai makan, langsung berangkat ke rumah Tio dan membawa batu meteorit yang dari Arjuna itu. Aku ke rumah Tio mengendarai sepeda motorku. Ya, meskipun sepedaku sudah tua, tetapi ini sangatlah keren. Sepedaku ini memiliki suara yang khas. Sepeda hasil produk Yamaha. Tidak membutuhkan waktu lama, aku sudah nyampe di rumah Tio. Ternyata Tio sudah menungguku di depan rumah. Belum sempat aku turun dari sepeda motorku, Tio langsung menuju ke arahku dan langsung naik. Aku kira akan diskusi dulu atau setidaknya tanya kabar dulu. "Ayo Ram, langsung saja," ucap Tio. "Lah, langsung ini?" jawabku. "Iya, langsung saja," ucap Tio mengajak. Akhirnya aku langsung menyalakan sepeda motorku lagi dengan suara khasnya dan identik knalpot yang mengeluarkan asap. Aku menarik gas motorku. Ternyata tidak jauh dari rumah Tio. Kita sudah nyampe di rumah seorang pandai besi itu. Kita langsung turun dari sepeda dan memanggil pemilik rumah itu. "Assalamualaikum," ucap salam Tio. "Waalaikumsalam. Langsung ke belakang saja mas," teriak pemilik rumah dari belakang. Kami berdua langsung menuju ke belakang rumah. Ternyata pemilik rumah itu sedang bekerja di belakang
Ya seperti yang aku katakan tadi, banyak sekali karya-karya dari seorang pandai itu. Mulai dari pedang, keris, dan belati-belati. Aku melihat-lihat karya orang itu. Tetapi menurutku itu bukan pusaka, hanya karya biasa saja. Karena dari beberapa benda itu tidak ada yang mengeluarkan energi sama sekali. Ya memang bagus-bagus karya dari orang itu. Gimana mas? Ada yang bisa saya bantu? Ucap pemilik pandai itu. Ini pak, teman saya ini ingin membuat sebuah pusaka, balas Tio. Pusaka kayak gimana mas? Tanya pemilik pandai itu lagi. Gini pak, saya memiliki sebuah batu meteorit. Apakah bapak bisa membuatkan pusaka dari batu itu? Tanya aku. Apa saya boleh lihat bendanya mas? Minta pemilik pandai itu. Aku langsung mengeluarkan batu meteoritku dan menyerahkan kepada pemilik pandai itu. Saat pemilik pandai itu melihat batu milikku, dia terkejut saat melihat sebuah surat lontar. Mas, ini tulisan apa? Tanya pemilik pandai itu. Oh, itu surat lontar pak. Kata palik saya, itu petunjuk untuk membuat sebuah pusaka. Jawabku. Saat mendengar penjelasanku, pemilik pandai itu terdiam, seolah memikirkan sesuatu. Dan dia langsung bersedia untuk membuatkannya. Saat itu juga, bapak itu langsung mengerjakan pembuatan pusaka. Berjam-jam aku dan Tio menunggu di tempat pandai besi itu. Sampai-sampai aku sudah menghabiskan kopi 2 gelas. Dan sampai aku tertidur menunggu pembuatan pusaka itu. Tiba-tiba Tio membangunkanku. Ram, bangun Ram, sudah sore ini. Ayo pulang, ajak Tio. Jam berapa Toyo? Tanya aku. Sudah jam 5 sore Ram. Tio menjawab sambil berdiri. Saat aku mau bangun, tiba-tiba pemilik pandai itu menghampiri kami berdua. Dan dia menyerahkan kembali batu itu. Tetapi anehnya batu itu tidak berubah sama sekali. Aku bingung saat melihat batu itu. Dan aku menatap pemilik pandai untuk meminta penjelasan. Kenapa batu meteorit itu tidak berubah sedikit pun? Padahal dari tadi sudah dibakar dan memukul-mukul batu itu. Maaf mas, aku tidak mampu untuk menempa batu meteorit itu. Sepertinya batu itu bukan batu sembarangan yang bisa ditempa oleh sembarang orang, jelas pemilik pandai itu. Wah, pak, kenapa nggak bilang dari tadi pak? Protes Tio. Sudah yo, ayo kita pulang saja. Iya pak, saya paham yang bapak maksud, ucapku. Oh iya mas, kalau masnya masih mau membuat pusaka dari batu itu, datang aja di kampung pandai mas, dan cari namanya Pak Gandru, terang pemilik pandai itu. Dengan begitu, aku dan Tio langsung pulang. Aku mengantarkan Tio terlebih dahulu, dan aku tidak mampir di rumah Tio. Aku langsung pulang, karena teringat Sukma di rumah sendirian. Azan maghrib terdengar dan aku masih di jalan. Melihat ada sebuah musola di pinggir jalan, aku belokkan motorku ke musola itu untuk menjalankan sholat maghrib. Singkat cerita, saat aku selesai sholat dan ingin segera pulang, aku dihadang sama seorang laki-laki yang sudah sangat tua. Laki-laki itu menyuruhku untuk turun terlebih dahulu dan ingin berbicara sama diriku. Maaf nak, apa boleh kakek bicara sebentar? Tanya kakek itu. Oh iya mbah, gimana? Tanyaku dengan sopan. Kakek itu berjalan ke teras musola yang sudah sepi karena jamaahnya sudah pada pulang. Dan aku mengikuti kakek itu dan duduk di dekat kakek itu. Sebelum memulai pembicaraan, kakek itu mengeluarkan sebatang rokok. Bukan rokok dari toko atau bungkusan, tetapi rokok itu buatan sendiri. Biasanya orang-orang menyebutnya tengwe alias linting dewe. Kakek itu menawariku rokok yang sama, tetapi aku menolaknya dengan sopan. Karena aku juga membawa rokokku sendiri. Saat rokok kami sudah mulai menyala, kakek itu mulai berbicara. Kamu dari mana, Le? Tanya kakek itu.
Dari rumah temen, Mbah. Habis main. Jawabku. Aku dari tadi melihat kamu seperti kebingungan. Apa kamu mempunyai sebuah masalah? Tanya kakek itu lagi. Dengan tidak sadar, aku menceritakan semua masalah yang aku hadapi saat ini. Karena secara tidak langsung, aku mempunyai tanggung jawab kepada keluarga besarku. Ya, keluarga besar dari bapakku terancam dengan sebuah ilmu santet yang sangat mengerikan. Saat aku bercerita, kakek itu mendengarkan dengan sesama, sambil menikmati rokok yang sekali dia hisap. Dan saat aku menjelaskan, aku membutuhkan sebuah pusaka yang bisa melawan dari pemilik ilmu santet itu. Tiba-tiba kakek itu memotong ceritaku. Berikan kepadaku surat lontar itu, nak. Berikan kepadaku surat lontar itu, Le. Dengan tiba-tiba kakek itu meminta. Aku masih bengong karena masih bingung. Kenapa kakek itu bisa mengerti kalau aku membawa sebuah surat lontar? Sudah, tidak usah khawatir, Le. Berikan saja surat lontarnya. Dan kamu besok datang saja ke rumah yang sudah dikasih tahu sama tukang pandai itu. Kakek itu berucap lagi. Masih sama, aku hanya terdiam. Aku tidak berkata-kata lagi karena sudah 2 kali kakek itu bikin aku terkejut. Karena melihatku masih terdiam, kakek itu menepuk pundakku. Aku terkejut dan membuyarkan pikiranku. Tetapi anehnya aku tidak merasa curiga sama sekali. Dan aku mengambil surat lontar itu ke kantong jaketku dan memberikan kepada kakek itu. Saat surat lontar itu sudah aku kasihkan, kakek itu mengingatkan kepadaku kalau besok aku disuruh datang ke rumah orang yang dikasih tahu sama tukang pandai tadi. Kakek itu seolah mengerti isi dari surat lontar itu. Dan beberapa menit mengamati, kakek itu mengembalikan surat lontar itu kepadaku lagi. Lalu dia menyuruhku untuk segera pulang dan istirahat. Aku memasukkan surat lontar itu lagi ke dalam kantong. Tetapi yang bikin aku terkejut lagi, saat aku mau bertanya balik, kakek itu sudah tidak ada. Kakek itu sudah tidak ada. Aku mencoba mencari ke dalam musola, tetapi nihil. Aku tidak menemukan keberadaan kakek itu. Tanpa memikirkan, aku langsung segera pulang, karena Sukma pasti sudah menungguku. Saat aku nyampe di rumah, dan benar, Sukma sudah menungguku. Mendengar suara sepeda motorku, Sukma langsung membukakan pintu dan menyambutku. Assalamualaikum, ucapku salam. Waalaikumsalam. Gimana, Mas? Apa ketemu sama orangnya? Tanya Sukma. Alhamdulillah, Dek. Ketemu kok. Tapi orangnya tidak bisa membuatkan pusakanya, jelasku. Lah, kenapa, Mas? Tanya Sukma lagi. Entah, Dek. Nggak tahu, Mas. Malah besok Mas disuruh ke desa Pande untuk menemui seseorang yang katanya bisa membuatkan pusaka untuk emas. Jelasku lagi sambil memasukkan sepedaku ke dalam rumah. Sukma segera mengunci pintu dan ke belakang, entah apa yang dia lakukan. Sedangkan aku duduk di sofa sambil melamun, memikirkan di mana lagi aku harus mencari seseorang yang bisa membuatkan pusaka di zaman yang sudah milenial ini. Saat aku masih melamun, tiba-tiba Sukma berbicara. Mas, sudah, sana bersih-bersih dulu. Adik sudah rebusin air buat mandi. Dan ini tehnya diminum dulu, ucap Sukma. Iya, Dek, makasih ya, jawabku singkat. Aku langsung mengambil teh yang masih dipegang Sukma dan langsung meminumnya. Setelah selesai semua, aku langsung istirahat di kamar. Sebelum tidur, aku berbicara sama Sukma. Aku luapkan perasaan yang membuatku gelisah. Sukma pun mendengarkan semua pembicaraanku. Dia dengan lembut mengusap rambutku seolah dia memberikan semangat dan perhatian kepadaku. Aku sungguh bersyukur mendapatkan istri yang sangat baik seperti Sukma. Saat aku sudah selesai mencurahkan isi hatiku, tiba-tiba Sukma berucap yang membuatku sungguh bahagia. Mas, aku hamil. Sukma berucap sambil memegang tanganku.
dan dia taruh di perutnya. Sungguh kabar yang sangat membuatku bahagia, tetapi juga membuatku khawatir. Setelah kami berbincang cukup lama, tak terasa kami berdua ketiduran. Dan bangun-bangun, Sukma sudah tidak ada di tempat tidur. Aku langsung bingung untuk mencari Sukma. Aku mencari di dapur, di kamar mandi, di ruang sholat, tetapi tidak ada. Dan saat mau keluar rumah, tiba-tiba Sukma masuk ke dalam rumah. "Kenapa, Mas? Kok kelihatannya lagi kebingungan?" tanya Sukma. "Mencari kamu, Dek. Kamu dari mana, toh?" tanyaku balik. "Ini loh, Mas, dari warungnya Bu Tati, beli sayur," jawab Sukma sambil memperlihatkan sayuran yang baru dia beli. "Loh, ini jam berapa toh, Dek? Bukannya masih tengah malam?" tanyaku lagi. "Tengah malam gimana toh, Mas? Lawang sudah jam 6 pagi loh," jawab Sukma sambil berjalan ke arah dapur. Aku langsung melihat jam dinding yang berada di atas pintu kamarku. Dan ternyata benar, sudah jam 6 pagi, lebih sedikit. Aku langsung menepuk jidat dan berbicara di batin. "Aku belum sholat subuh." Aku langsung lari menuju kamar mandi, ambil air wudhu dan menjalankan sholat subuh. Entah sholatku diterima apa tidak, yang penting aku menjalankan. Ya meskipun sudah telat. Untuk menunggu sarapan, aku membersihkan rumah, mulai dari menyapu lantai dan menyapu halaman rumah. Dan saat aku selesai bersih-bersih, Sukma juga selesai memasaknya. Aku langsung sarapan. Setelah sarapan, aku siap-siap untuk berangkat menuju ke sebuah desa yang dikasih tahu sama tukang pandai kemarin. Tetapi kali ini aku sendirian, dikarenakan Tio tidak bisa menemaniku. Dia sedang mengurus surat-surat untuk pernikahannya dengan Anika. Yang terpaksa aku berangkat sendirian. Aku menaiki sepeda motorku untuk mencari kampung Pandai, yang dimana katanya seluruh warganya hampir semua berprofesi sebagai pandai besi. Untuk mencari kampung itu, aku bertanya-tanya sama orang-orang di jalan, dikarenakan aku tidak tahu lokasi kampung itu. Hingga jam menunjukkan pukul 2 siang, aku belum menemukan lokasi kampung itu. Dan aku beristirahat di sebuah warung kecil yang berada di pinggir jalan. Aku memesan kopi dan membeli rokok. "Permisi, Bu. Kopinya 1 ya," ucapku memesan. "Iya, Mas. Sebentar yo," balas ibu-ibu itu. Aku langsung duduk di kursi panjang yang khas menghiasi setiap warung-warung kopi. Tak lama, ibu-ibu warung mengantarkan kopi ke pesananku. "Ini, Mas, kopinya," ucap ibu itu sambil menaruh kopinya di meja. "Oh iya, Bu. Makasih ya. Bu, rokoknya 1 bungkus ya." "Iya, Mas. Mau rokok apa?" tanya ibu itu lagi. "Rokok yang berwarna merah itu, Bu," jawabku. Ibu itu mengambilkan 1 bungkus rokok untukku. Dan aku memulai minum kopi yang masih mengeluarkan asap itu. Dan aku menyalakan 1 batang rokok. Aku nikmati waktu istirahatku itu. Dan sambil berpikir, habis ini kemana lagi untuk mencari kampung itu? Saat aku masih menikmati setiap isapan rokokku, ibu-ibu warung itu bertanya kepadaku, "Mas, kelihatannya capek banget ya. Apa orang jauh, Mas?" tanya ibu warung itu. "Iya, Bu. Saya dari desa yang paling selatan kota ini," jawabku. "Apalagi sedang mencari saudara di daerah sini, Mas?" tanya ibu warung lagi. "Iya sih, Bu. Saya lagi mencari sebuah kampung, tetapi dari tadi belum menemukan lokasinya," jawabku. "Apa Mas sedang mencari kampung Pandai?" ucap ibu warung itu. Aku terdiam, agak lama mencerna perkataan ibu itu. Kenapa bisa tahu tujuanku? Padahal aku dari tadi tidak berbicara mengenai tujuanku. Dan saat aku masih berpikir, ibu itu menambahkan pertanyaan lagi. "Sudah, Mas, nggak usah mencari kampung itu lagi," tambah ibu warung itu lagi. "Lah, kenapa emangnya, Bu?" tanyaku penuh penasaran. "Ya, tujuanmu sudah sampai, Mas. Masnya mencari Mbah Gandru kan?" "Iya, Bu.
Kok ibu bisa tahu semuanya? Tanya aku tambah penasaran. Habis ini ikut dengan saya aja, Mas. Tak antarin ke rumahnya Mbak Gandru, ucap ibu warung itu sambil bersiap-siap menutup warungnya. Padahal ini masih siang. Kenapa ibu itu sudah siap-siap untuk menutup warungnya? Aku tidak memikirkan hal itu. Tetapi yang kupikirkan, bagaimana caranya menghabiskan kopi yang masih sangat panas ini. Ya, akhirnya mau tidak mau, aku langsung meminum kopi itu dengan cepat. Ya, meskipun sedikit kepanasan mulutku ini. Setelah kopiku habis, aku langsung membayarnya. Bu, jadi berapa ini semua? Tanyaku yang sedikit mengganggu aktivitas ibu itu. Kopinya 3.000 dan rokoknya 25.000. Jadi totalnya 28.000, Mas. Jawab ibu warung itu tanpa menoleh ke arahku. Ini ya Bu, uangnya saya taruh di meja. Untuk kembaliannya ibu ambil saja, ucapku. Aku langsung keluar dari warung dan menunggu ibu itu selesai menutup warungnya. Aku menunggu sekitar 10 menitan. Dan akhirnya ibu warung telah selesai. Mari Mas, ikut dengan saya. Saya antar ke rumahnya Mbak Gandru, ajak ibu warung. Iya Bu, mari, jawabku. Ibu itu naik sepeda gayung, dan aku mengikuti dari belakangnya. Dari yang sebelumnya jalan raya, tiba-tiba ibu itu belok ke kanan, yang memasuki sebuah jalan yang menuju ke persawahan. Cukup jauh, tetapi sepeda motor masih aman. Dan ibu itu berhenti di sebuah gubuk lumayan besar yang berada di tengah-tengah persawahan. Di depan gubuk itu, ada seorang laki-laki yang sudah lumayan tua. Laki-laki itu sedang menikmati pemandangan persawahan yang sangat luas. Mari Mas, kita sudah nyampe. Ibu itu memberi isyarat kalau sudah nyampe di tujuan. Aku turun dari sepeda dan mengikuti ibu itu yang menuju ke gubuk. Dan laki-laki tua itu langsung berdiri untuk menyambut ibu. Udah pulang? Tanya laki-laki tua. Sudah Pak, itu orang yang Bapak tunggu sudah nyampe. Ibu itu langsung masuk ke dalam rumah. Ternyata ibu itu anak dari laki-laki parubaya itu. Lalu aku bersalaman dengan laki-laki parubaya. Assalamualaikum, ucapku dengan penuh sopan. Waalaikumsalam. Akhirnya nyampe juga Yole, jawab laki-laki tua. Aku dipersilahkan duduk di kursi sebelah dari laki-laki tua itu duduk. Kami mulai berbincang ke sana kemari. Dan karena waktu yang semakin sore, aku mengucapkan tujuanku. Mbah, maaf sebelumnya. Saya kesini sebenarnya ingin mencari sebuah kampung pandi untuk menemui Pak Gandru, ucapku. Oh, kamu lagi pencari pusaka? Tanya orang itu. Tidak Mbah, saya ingin membuatkan pusaka, ucapku sambil menunjukkan batu dan surat lontar milikku itu. Laki-laki tua itu malah tertawa dan mengeluarkan sebatang rokok yang terbungkus dari kulit jagung, yang orang Jawa menyebutnya rokok klobot. Lalu laki-laki itu menyalakan rokoknya dan berucap, Le, kampung itu sudah lama tidak ada. Kampung itu sudah mati. Dan kalau kamu mencari yang namanya Gandru, orangnya yang sedang berbicara sama kamu ini, jelasnya. Apa benar Mbah ini Pak Gandru? Tanyaku memastikan. Iya Le, aku Gandru. Dan aku sebenarnya sudah lama tidak pernah membuat pusaka lagi. Tapi karena kamu keturunan dari Panglima Daryo, aku akan membantumu, ucapnya. Loh, apa Mbah tahu tentang leluhur saya? Tanyaku. Leluhur kita itu dulu berasal dari kerajaan yang sama, yaitu kerajaan Bajra. Dan leluhurmu itu adalah sahabat dari leluhurku, jelasnya lagi. Mbak Gandru bercerita panjang lebar yang membahas tentang leluhur kita, yang ternyata berasal dari kerajaan yang sama. Dulu, waktu zaman kerajaan Eyang Daryo memiliki dua sahabat yang sejati. Satu sahabatnya sama-sama menjadi seorang panglima, dan yang satunya adalah seorang empu pembuat pusaka, yang dimana empu itu adalah leluhur dari Mbah Gandru. Setelah panjang lebar bercerita, Mbah Gandru meminta batu dan surat lontar milikku. Mbah Gandru mencoba mengamati batu itu,
Cukup lama dia mengamatinya, dan dia bilang kepadaku, Le, iki bakal mbutuhke waktu lama gawe prosese, ucap Mbah Gandru. Kira-kira berapa lama, Mbah? Soalnya keluargaku dalam bahaya, jelasku. Mungkin sekitar 2-3 bulan, Le, jelas Mbah Gandru. Wah, lama sekali, Mbah. Soalnya sekarang ini keluargaku sedang terikat ilmu hitam yang mengerikan, Mbah. Saya membutuhkan cepat pusaka dari batu ini, jelasku menego. Ya udah, nanti tak usahakno yo, Le, jawabnya. Setelah selesai aku berpamitan untuk pulang, karena hari sudah mulai gelap dan aku teringat kalau Sukma di rumah sendirian. Saat aku berpamitan, Mbah Gandru memberikan sebuah belati kecil yang ukurannya sekitar 1 jengkal. Kata Mbah Gandru, hati-hati di jalan, karena Mbah Gandru merasakan aku akan mendapatkan gangguan dari ilmu hitam yang menyerang keluargaku itu. Setelah menerima belati itu, aku langsung pulang. Di mana Palik Dewa berada? Laki-laki berjalan ke arah Palik Dewa, seolah sudah tahu kalau di tempat itu ada orangnya. Palik Dewa hanya tetap bersembunyi dan berharap tidak akan ketahuan. Tetapi laki-laki itu sudah sampai di depan semak-semak itu, dan dia menyuruh Palik Dewa untuk keluar. Dewa, keluar kamu. Karena Palik Dewa merasa sudah tidak ada gunanya untuk bersembunyi, dia langsung keluar untuk menghadapi laki-laki itu. Kenapa kamu memata-mataiku? Apa ini perintah dari Kang Hasan? Tanya laki-laki itu. Tidak, ini kemauanku sendiri. Karena saya melihat dari diri Kakang sudah melenceng dari ajaran Bapak, ucap Palik Dewa. Wah, ternyata sadar juga kamu dengan apa yang aku perbuat, ucap laki-laki itu. Cukup, Kang. Apa tujuanmu sebenarnya? Kamu sudah membunuh bapak dan ibu. Bahkan kamu juga membunuh istrimu, tanya Palik Dewa. Sudah, kamu tidak usah tahu ini urusanku. Dan aku akan menumbalkan semua keluarga Amerta untuk mendapatkan ilmu yang sangat besar, jawab laki-laki itu. Sebelum kamu menumbalkan keluarga kita, aku akan membunuhmu dulu, Kang. Kelakuanmu itu sudah tidak bisa dimaafkan. Bapak dan ibu meninggal karena perbuatanmu, ucap Palik Dewa dengan lirih, yang seolah menahan kesedihan. Ya, laki-laki itu adalah saudara dari Palik Dewa dan Bapak. Laki-laki itu bernama Abu Amerta. Jadi dia juga masih termasuk salah satu paklikku. Kamu mau membunuhku? Apa bisa kamu? Seberapa ilmumu sekarang? Ucap Palik Abu meremehkan. Tidak usah repot-repot melawanku sekarang. Pulanglah, Dewa. Bilang sama Kang Hasan, suruh menyediakan kain kafan untuknya. Lihat, di depan gubuk itu, istriku dan kakangmu sudah kujadikan tumbal setelah bapak dan ibu. Lanjut perkataan Palik Abu sambil menunjuk ke arah gubuk. Mendengar perkataan Palik Abu, Palik Dewa tidak bisa menahan emosinya, yang dari tadi sudah menahan untuk tidak terpancing. Tetapi karena mendengar salah satu kakaknya sudah tewas dengan cara dipenggal kepalanya, Palik Dewa tidak bisa mengampuni perbuatan Palik Abu yang sangatlah kejam. Ya, ternyata wanita yang dipenggal tadi adalah istri dari Palik Abu sendiri. Dan sebuah kepala itu adalah milik saudara Palik Abu sendiri, yang nomor 2, yang bernama Abdullah. Palik Dewa langsung menyerang Palik Abu. Dengan gerakan yang sangat cepat, Palik Dewa melayangkan pukulannya yang mengarah di kepala Palik Abu. Tetapi anehnya, tangan Palik Dewa menembus tubuhnya. Palik Dewa merasa bingung ilmu apa yang digunakan Palik Abu. Tetapi Palik Abu hanya tertawa melihat Dewa sedang kebingungan. Tapi Dewa bukanlah orang yang bodoh. Dia adalah keluarga Amerta yang memiliki ilmu warisan dari leluhur kita, yaitu ahli strategi. Beberapa pukulan dilayangkan oleh Dewa, tetapi mata dan pikirannya sambil mengamati tubuh Palik Abu. Dan di salah satu pukulannya melihat ada yang aneh dengan tubuh Palik Abu. Dan Dewa langsung mundur.
Dia mencoba mencerna dengan keanehan itu. Karena tubuh Palik Abu tidak bisa ditembus dengan serangan fisik, Palik Dewa berpikir jika dikolaborasikan sebuah ajian dengan serangan fisik. Habis itu Palik Dewa merogoh saku celananya. Dia mengambil sebuah serbuk putih dan dibacakan sebuah mantra. Baru saja mengucapkan mantra, serbuk itu berubah menjadi api putih yang sangat indah. Tetapi tidak untuk Palik Abu. Dia merasakan api putih itu adalah api yang sangat bahaya. Palik Dewa langsung melesat dan melayangkan sebuah pukulan lagi. Tetapi pukulannya itu menembus tubuhnya. Tetapi langsung diikuti tangan kirinya yang sudah diselimuti api putih. Dan benar, pukulan Palik Dewa berhasil mengenainya, dan api putih itu langsung berpindah kepada tubuh Palik Abu. Palik Abu meronta-ronta kepanasan sambil berteriak-teriak. Panas! Panas! Palik Dewa tidak menolong Palik Abu yang kebakar dengan api putih itu. Tetapi teriakan itu berubah menjadi tertawa yang mengerikan. Perlahan api putih itu berubah menjadi hitam, seolah api itu mengikuti ilmu yang dimiliki Palik Abu. Ada satu yang terlupakan oleh Palik Dewa. Ya, Palik Dewa lupa kalau dia sedang melakukan raga sukma. Sedangkan Palik Abu adalah tubuh nyatanya. Palik Abu berdiri dan berjalan mengarah ke Palik Dewa. Dengan tubuh masih terbakar, tetapi kali ini apinya menjadi api hitam. Dengan jarak sekitar 2 meter, Palik Abu mengarahkan telapak tangannya ke Palik Dewa dengan mudah. Palik Dewa terseret ke arah Palik Abu. Dengan mudah tangan Palik Abu mencekik leher Palik Dewa. Kowe, wani-wani ning nglawan aku. Apa wis rumangsa sakti kowe? Tanya Palik Abu. Palik Dewa tidak menjawab. Dia hanya meringis merasa kesakitan. Dengan perlahan api hitam itu merambat ke Palik Dewa. Api yang sebelumnya itu untuk menyerang, kini malah berbalik menyerang ke Palik Dewa sendiri. Tubuh Palik Dewa terbakar dengan api hitam. Karena Palik akan merasa tidak mampu untuk melawan Palik Abu, dia langsung melesat menuju ke tubuhnya dengan api yang masih membara di tubuhnya. Sedangkan Palik Abu menunggu di ruangan di mana tubuh Palik Dewa berada. Palik Abu mengamati tubuh Palik Dewa yang tiba-tiba berubah menjadi hitam, seperti orang yang hangus terbakar. Karena Palik Abu merasa kalau ada yang tidak beres. Palik Abu mencoba memegang tubuh Palik Dewa. Tetapi sebelum menyentuh tubuhnya, Palik Abu terkejut dan menarik kembali tangannya. Karena tubuh Palik Dewa seperti terbakar api, tetapi tidak kelihatan apinya. Palik Abu merasa heran, ada apa dengan Palik Dewa? Tak lama Palik Dewa membuka mata dan berdiri. Saat Palik Dewa melihat Palik Abu kebingungan, dia langsung mengerti apa yang dipikirkan Palik Abu. Bi, jangan kaget melihat tubuhku menjadi hitam. Sebenarnya aku lagi terbakar dengan api hitam. Dan api ini sekarang sedang membakar sukmaku. Ini adalah serangan dari Kang Abu, ucap Palik Dewa. Hah? Kok bisa, Kang? Kenapa? Tanya Palik Abu dengan raut wajah khawatir. Sudah, tidak ada waktu untuk menjelaskan. Aku harus segera kasih tahu Kang Hasan, karena aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, jawab Palik Dewa sambil keluar dari ruangan. Hari masih gelap. Dan suasana di rumah Palik Rojak sudah sangat sepi, karena hampir semua orang yang ada di rumah itu sudah pada tidur. Tetapi masih ada satu orang yang belum bisa memejamkan matanya. Dan dia sudah 3 hari tidak memejamkan matanya. Dia adalah bapak. Dan saat itu bapak berada di luar rumah. Dia sedang menunggu kedua adiknya yang sedang mencari informasi masalah yang dihadapi oleh keluarganya, yang dimana masalah itu mengincar seluruh keluarganya. Bapak sambil merokok dan mencoba berpikir apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan keluarganya. Tak terasa asbak yang berada di atas meja sudah penuh dengan putung rokok milik bapak. Entah sudah berapa bungkus rokok bapak habiskan. Tiba-tiba bapak mendengar suara langkah kaki yang menuju ke arahnya. Tetapi bapak tidak sama sekali beranjak dari duduknya, karena sudah tahu siapa yang akan datang. Dan benar yang datang adalah Palik Abu dan Palik Dewa. Saat melihat kedua adiknya, bapak tidak sama sekali terkejut, seolah bapak sudah tahu apa yang akan terjadi sama kedua adiknya itu. Sudah, informasi apa yang kalian dapatkan? Tanya bapak sambil menahan air matanya. Ternyata
Santet itu sudah ditanam saat kita masih kecil dulu, Kang. Tetapi yang aku tidak menyangka, yang menanam santet itu adalah Kang Abu, Kang. Perantara santet itu berada di bawah kolong tempat tidur, di kamar bapak dan ibu, Kang. Ucap Pak Le Abi. Kalau kamu gimana, Dewa? Tanya bapak pada Pak Le Dewa. Yang dikatakan Abi benar, Kang. Biang semua ini adalah Kang Abu. Bahkan, tidak hanya ibu dan bapak saja yang dibunuh, tetapi istri dan Kang Abdul juga sudah dibunuh. Tujuan dari Kang Abu melakukan ini untuk bisa menguasai ilmu terlarang, Kang. Ilmu itu bisa untuk memanggil iblis yang berada di alam neraka, Kang. Terang Pak Le Dewa kepada bapak. Ya udah, informasi yang sangat detail dan jelas. Habis ini dia akan datang ke sini. Kalian istirahatlah. Dan kamu, Dewa, akan saya netralkan api yang sedang membakar sukmamu itu. Terang bapakku. Kedua Pak Leku itu mulai istirahat, tetapi tetap berada di teras rumah. Bapak menghampiri Pak Le Dewa dan mencoba meraba di tubuh Pak Le Dewa. Bapak melihat sukma Pak Le Dewa masih terbakar dengan api hitam itu. Bapak berusaha mencoba memadamkan api itu, tetapi tidak semudah itu. Bapak mencoba beberapa kemampuannya untuk memadamkan api itu, tetapi tetap saja api itu tidak bisa padam. Bapak sudah kehabisan cara bagaimana untuk memadamkan api hitam itu, karena jika tidak segera dipadamkan atau dihilangkan, Pak Le Dewa akan bisa meninggal. Tepat di sepertiga malam, tiba-tiba angin kencang berhembus mengenai ketiga manusia yang masih berada di depan teras rumah. Angin itu cukup lama berhembus, dan dibarengi dengan datangnya sosok-sosok makhluk tak kasat mata, mulai dari makhluk biasa hingga makhluk yang sangat mengerikan. Rumah Pak Le Rojak dikepung dengan makhluk-makhluk itu. Bapak langsung berdiri dan berwaspada, karena malam ini akan ada pertempuran gaib yang sangat besar, yang dimana akan menewaskan beberapa keluarga dari pihak bapakku. Abu, jika memang yang melakukan kamu, keluarlah. Mari kita selesaikan permasalahan ini, teriak bapakku. Dengan langkah yang begitu berat, Pak Le Abu menghampiri di mana bapak sedang berdiri, menghadap makhluk-makhluk yang mengerikan itu. Saat Pak Le Abu terlihat mulai dekat dengan bapak, Pak Le Abi dan Pak Le Dewa juga berjalan menuju ke sisi samping bapak. Kalau berjuang untuk menyelamatkan keluarga, jangan berjuang sendiri, kan? Kamu masih punya dua adik yang siap membantumu kapanpun, ucap Pak Le Dewa. Apa kamu masih kuat, Dewa, dengan keadaan tubuhmu yang seperti itu? Tanya bapakku. Api ini adalah ilmuku, Kang. Aku masih bisa menahan rasa panas ini, karena api ini tidak sepanas api milikku, ucap Pak Le Dewa. Tiga manusia bersaudara sudah siap bertempur untuk melindungi keluarganya. Bapak dan Pak Le Abu berdebat panjang, dan saat berdebat tidak disadari oleh bapak, makhluk-makhluk pengikut Pak Le Abu memasuki rumah Pak Le Rojak. Hingga tiba-tiba saat bapak masih mencoba menasihati Pak Le Abu, ada teriakan dari dalam rumah. Bapak, Pak Le Abi dan Pak Le Dewa serentak menoleh ke arah rumah, dan ternyata rumah sudah dipenuhi dengan pengikut Pak Le Abu. Tirta! Teriak bapak memanggil Mas Tirta. Setelah bapak berteriak, makhluk-makhluk pengikut Pak Le Abu terlempar keluar semua. Ya, mereka dihajar sama Mas Tirta. Wah, ternyata masih ada keturunan Amarta yang laki-laki, ucap Pak Le Abu. Ya, cucu-cucu dari simbahku. Hanya aku dan Mas Tirta yang laki-laki. Jadi secara langsung, aku dan Mas Tirta yang bisa mewarisi peninggalan leluhur kami. Sudah, jangan mengulur waktu lagi. Bunuh mereka, teriak Pak Le Abu menyuruh semua pengikutnya untuk menyerang bapak dan kedua Pak Leku itu. Hal yang dihindari bapak telah terjadi. Keluarga Amarta sudah terbelah menjadi dua belah pihak. Yang seharusnya ilmu-ilmu dan warisan dari leluhur Amarta untuk membantu orang, ini malah untuk saling serang. Kedua Pak Leku melawan anak buah Pak Le Abu. Ya, ternyata makhluk-makhluk itu bukan sembarang makhluk. Mereka mempunyai kekuatan yang di atas rata-rata.
Tetapi kedua palikku itu juga tidak bisa diremehkan. Bahkan sudah beberapa makhluk dibinasakan. Tetapi karena banyaknya anak buah Palik Abu, kedua palikku kewalahan melawannya. Bahkan Palik Dewa yang mewarisi ilmu strategi perang sudah tidak mampu mencari strategi gimana lagi. Sedangkan bapak berhadapan langsung dengan adiknya itu. Bapak tidak menyerang dulu, dan bapak masih tetap kekeh untuk menyadarkan adiknya itu. Meskipun sejahat-jahatnya Palik Abu, dia tetap adiknya. Tapi karena bapak teringat yang menyebabkan Simba dan Uti meninggal adalah Palik Abu. Dengan air mata yang mengucur di pipi, terpaksa bapak menyerang Palik Abu. Dengan tangisan, bapak bertarung dengan adiknya itu. Ya, memang terlihat ada perbandingan dari ilmu bapak dan Palik Abu. Cukup lama pertempuran antara satu keluarga itu, hingga hampir di penghujung malam, tiba-tiba Mas Tirta keluar rumah dan berteriak, "Bapak, Bule AC dan Palik Rojak, Pak!" teriak Mas Tirta. Mas Tirta tidak membantu bapak melawan Palik Abu dan pengikutnya di luar rumah, karena Mas Tirta menjaga orang-orang yang ada di dalam rumah. Karena anak buah Palik Abu sudah sempat ada yang masuk beberapa. Palik Abu dan Palik Dewa mendengar teriakan Mas Tirta secara refleks, menoleh ke arah Mas Tirta, dan fokus mereka hilang. Kesempatan makhluk berkepala kambing pengikut Palik Abu melancarkan sebuah tebasan pedangnya ke arah kedua palikku itu. Dengan sekejap kepala kedua palikku itu terputus dari tubuhnya. "Palik!" teriak Mas Tirta melihat kepala palikku itu terputus secara bersamaan. Bapakku sangatlah marah, sedih, bingung. Perasaan bapak bercampur aduk, dan bapak mengambil sebuah keputusan yang menurut bapakku itu adalah hal satu-satunya yang harus dilakukan. Bapak berhenti menyerang dan duduk di tengah-tengah pertempuran itu. Bapak merapalkan sebuah ajian yang sangat berbahaya bagi tubuh bapak sendiri. Ajian Pranawijaya Kusuma. Ajian ini adalah ajian yang mengubah keadaan yang sebelumnya pengguna terdesak atau dibilang hampir kalah. Setelah merapalkan ajian ini, keadaan berubah. Pengguna mendapatkan ilmu yang sangat tinggi. Bahkan hanya dengan sentuhan jari, musuh bisa musnah seketika karena besarnya aura yang dikeluarkan. Tetapi mempunyai efek yang sangat buruk untuk tubuh penggunanya. Setelah selesai mengucapkan ajian itu, bapak membuka mata dan langsung melesat untuk memberi pelajaran kepada semua pengikut Palik Abu. Tidak membutuhkan waktu lama, semua pengikut Palik Abu telah musnah dan tinggal menyisakan dua makhluk yang sangat biadab. Satu pemimpin makhluk berkepala kambing, dan satunya lagi adalah Palik Abu. Bapak menatap kedua makhluk itu, tetapi dengan masih meneteskan air matanya. Tanpa memikir panjang, bapak melesat ke arah kedua makhluk itu. Bapak mengepalkan tangannya dan melayangkan ke arah makhluk berkepala kambing itu. Dan saat terkena pukulan dari bapak, makhluk itu langsung hancur berkeping-keping. Dan tinggal Palik Abu seorang diri. Tetapi saat bapak akan melesat ke arah Palik Abu, suara azan subuh terdengar. Palik Abu langsung melesat menghilang tanpa meninggalkan jejak satupun. Bahkan aura dari Palik Abu pun tidak bisa bapak rasakan. Setelah itu bapak masih memandang tempat di mana Palik Abu berdiri terakhir kali. Cukup lama bapak melamun dan sampai Mas Tirta menghampiri. "Pak, bapak tidak apa-apa?" tanya Mas Tirta. Bapak tidak menjawab sepatah kata pun dan langsung berbalik arah berjalan menuju ke teras rumah. Mas Tirta pun mengikuti bapak. "Tirta, ambil jasad kedua palikmu itu dan letakkan di atas teras rumah. Bentar lagi hujan akan turun," perintah bapak. "Baik, Pak," jawab Mas Tirta sedih. Setelah Mas Tirta mengangkat tubuh kedua palikku itu, Mas Tirta memberitahu kepada bapak kalau Palik Rojak dan Bule AC terkena serangan dari salah satu pengikut Palik Abu. Tetapi bapak hanya diam, tidak menjawab, dan malah menangis sejadi-jadinya. Seolah bapak merasa sangat bersalah sekali karena tidak bisa melindungi keluarganya. "Tirta, Bule dan palikmu itu sudah tidak bisa diselamatkan lagi," ucap bapak sambil menangis. Subuh itu,
tragedi perang gaib telah selesai dan mengorbankan beberapa dari keluarga Amerta. Hasan Amerta telah gagal melindungi keluarganya. Dia meratapi keadaan di teras rumah dan ditemani dengan suara azan subuh dan suara gemericik air hujan. Selesai. Terima kasih untuk teman-temanku semuanya yang telah mendukung channel ini. Dan jangan lupa yang baru datang di channel ini untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar channel ini tetap bisa berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.